النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram. Jami' awliya'i min al-masyriq ila al-maghrib ya bahr ya masyhur ya mustur ya aina makanu sahibu hadil kitab wa man syaraha wa likulli niyatin salihah. Wa ala man wa bi salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Kita mulai kitab Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Qila li Muhammad bin Hasan sudah. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati. Demikian pula wajib pada muamalah wal hirafi dan apapun aktivitas. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu. Dan setiap sesuatu kesibukan yang hal itu wajib alaihi ilmu taharruzi, untuk mengetahui ilmu menjaga anil harami, dari perkara yang haram fihi, di dalam hal tersebut. Wa kadzalika, kemarin sudah terakhir itu adalah yang kaitannya dengan setiap profesi kita pasti ada jebakan-jebakan haram. Tidak ada satupun profesi yang tidak ada jebakan haramnya. Saya ulangi lagi, tidak ada satupun profesi yang tidak ada jebakan dosanya. Semua. Tidak hanya pejabat yang korupsi, tidak hanya pedagang yang berbohong, tidak hanya mahasiswa yang apa nek dosane mahasiswa kata ora ono ya. Tidak ada ya? Apa? Kayaknya tidak ada, ini orang soleh-soleh semua kok. Alhamdulillah. Nek kelihatan, nek dong pas tidak kelihatan ya orang ngerti. Semuanya kita pasti memiliki potensi-potensi, peluang-peluang berdosa. Maka ilmu agar kita tidak berdosa pada aktivitas, pada profesi setiap kita harus dimengerti. Harus dimengerti. Sebagaimana orang memuncak gunung itu harus tahu mana yang jalan, mana yang jurang, mana yang nganan itu selamat, ngiri itu nanti bisa tersesat dan sebagainya, harus diketahui. Hatta itu ahli agama, bahkan itu penghafal Quran. Dari tahun ke tahun Indonesia alhamdulillahirabbil alamin banyak sekali motivasi-motivasi, dari sekian banyak ulama, dari sekian banyak asatidz, dari sekian banyak habaib, dan sekian banyak lembaga-lembaga Al-Quran yang memberikan pentingnya mempelajari Al-Quran, pentingnya tahsin Quran, pentingnya hafal Al-Quran, pentingnya menjadi penghafal Al-Quran, terus dicontohkan mulai dari di TV-TV anak kecil, kemudian dewasa, kemudian orang tua sekalipun menghafal Al-Quran dan sebagainya. Is okay, itu semuanya baik, tak perlu direvisi, itu sudah 100% baik. Tapi lagi-lagi di Ta'lim Muta'allim ini kita diberi warning bahwa setiap aktivitas, setiap profesi ada potensi dosanya. Karena ada potensi dosanya, ketahuilah bagian itu. Lalu apa dosanya? Kalau
itu terkait masalah penghafal Quran. Dengarkan dengan baik-baik. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu, kata Rasulullah SAW. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian dia juga mendakwahkan Al-Quran, wal Qur'anu yal'anu, tapi Quran justru melaknatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Aktsaru munafiki ummati qura'uhum, kata Rasulullah SAW. Kebanyakan orang-orang munafik dari umatku justru para pembaca Al-Quran. Belum tahu kan yang kayak gini-gini? Maka, Mas Mbak rahimakumullah, setiap motivasi kita terkait masalah hafalan Al-Quran, terkait masalah keinginan, cita-cita ingin mendapatkan hafalan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mencintai Al-Quran, memiliki generasi yang cinta Al-Quran, memiliki generasi yang hafidhul Quran, hamilul Quran, dan sebagainya, lanjutkan itu. Tapi warning-warningnya, peringatan-peringatannya juga diperhatikan. Ini persis seperti tujuan kita dari sebuah tempat mulia, tapi jangan asal jalan, sebab di tengah jalan banyak sekali duri dan jebakan. Maka miliki pula ilmu-ilmu bagaimana selamat dari duri-duri tersebut. Understand? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi misalkan masalah Al-Quran, semuanya semangat masalah Al-Quran, tapi ternyata begitu dengar sabda Rasulullah yang seperti itu merinding. Aktsaru munafiki ummati qurra'uhum. Kebanyakan orang munafik dari umatku, kata Rasulullah, justru qurra'uhum, para pembacanya. Bahkan ada satu hadis yang panjang. Hadis yang justru orang-orang yang pertama kali masuk neraka adalah bukan orang yang kurang amalnya, bukan orang yang dia itu amalnya sedikit, no. Itu adalah justru 3 golongan yang dia itu justru masuk neraka pertama. Yang pertama ahli sedekah, yang ketika di hadapan Allah, Allah berkata, kadzabta, kau berdusta, kau sedekah bukan untukku, tapi untuk mencari sesebutan di hadapan manusia, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Pertama lah nerakanya. Tapi berarti tidak usah sedekah. Oh, lanjutkan sedekahnya. Hanya ketahui ilmu-ilmu jebakannya. Inilah tugasnya ta'limul muta'alim. Ketahuilah mana potensi-potensi tergelincirnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Inilah tugasnya ta'lim muta'alim. Ya. Golongan nomor 2 adalah orang yang jihad. Atau ini dalam riwayat yang lain, jihad dulu baru yang sedekah. Tapi semuanya adalah orang-orang yang pertama justru masuk neraka. Orang yang jihad. Jihad itu kurang apa pahalanya coba? Kurang apa keutamaannya? Kurang apa afdholiyahnya? Kurang apa derajatnya? Kurang apa tingginya? Kurang apa hebatnya orang jihad fisabilillah? Namun kemudian di hadapan Allah, Allah berkata, kadzabta, kau berdusta, engkau melakukan hal itu adalah untuk mendapatkan sebutan pemberani, sebutan mujahid, sebutan keren, sebutan hebat, sebutan tren. Wahai malaikat, seret ke neraka. Ini orang keberapa? 2. Kemudian orang ketiga adalah justru adalah para ahli ilmu, para ahli Quran, para pendakwah. Yang di hadapan Allah pun Allah berkata, kadzabta, kau melakukan itu semua bukan untukku, kata Allah, tapi untuk mendapatkan sebutan di hadapan manusia. Lah yang kayak ginilah tugas ta'limul muta'alim. Untuk setiap kita jangan asal jalan, tapi harus ketahui pula mana-mana potensi dosa saat kita melakukan kebaikan-kebaikan sekalipun, tanpa harus mengurangi semangat. Orang terus kemudian, sebagaimana saya pernah baca status, sedekah itu tidak usah besar-besar, karena kalau besar-besar nanti diingat-ingat. Sedekah yang kecil otomatis ikhlas dan tidak diingat-ingat. Satunya ke bawahnya komentar, kalau pengen tidak diingat-ingat sekalian tidak usah sedekah, nggak ada ingat apa-apa nanti. Bukan begitu caranya.
Motivasi-motivasi terkait cinta Quran, terkait cinta sedekah, terkait apapun kecintaan tentang kebaikan, tidak usah direvisi. Terus lanjutkan, jalankan dengan istiqomah, tapi ketahuilah potensi-potensi jebakannya. Lah jebakannya itu apa? Kita lanjutkan. Wa kadzalika yuftaradu 'alaihi ilmu ahwalil qalbi. Demikian pula wajib setiap kita untuk mengetahui tentang ahaliyah ilmu hati. Lah ini ilmu apa? Hati. Minat tawakal, dari tawakal, wal inabah, kembali kepada Allah, wal khasyah, rasa takut tunduk kepada Allah, wal ridha, rasa ridha kepada Allah. Kalau dilanjutkan wal ikhlas, wal riya dan sebagainya, segala terkait masalah gejolak hati, maka harus kita pahami ilmunya. Jadi yang tadi saya sebutkan, dari sekian banyak yang tadi saya sebutkan adalah orang-orang yang bukan tidak beramal soleh. Karena amal solehnya itu hebat semua 3 orang di atas tadi itu. Justru cederanya bukan ada pada amal, tapi cederanya ada pada hati. Tidak lillahi ta'ala. Padahal asik banget yang namanya orang itu dapat apresiasi dengan banyaknya like, apresiasi dengan banyaknya follower. Itu nang hati ke nyeneng ke. Tapi Mas Mbak rahimakumullah, ayo bersama-sama kita upgrade, bukan itu tujuan kita. Kalau toh itu menyenangkan, ya kita senang, tapi habis itu astagfirullahaladzim dan alhamdulillahirabbil alamin, kau sudah gembirakan aku dengan seperti ini, tapi aku bukan yang ini ya Allah. Aku menginginkan adalah pahala, apresiasi, ganjaran, balasan, keridhaan dari Engkau. Ucapkan itu saat sendiri, minimal itu bisa menetralisir dari gejolak-gejolak anak muda yang hawani kepengen nyetatus, terus kemudian update story, terus kemudian using ngono kuwi. Kemarin sudah saya sampaikan ya, apa bedanya antara riya dengan syiar kemarin. Kalau riya itu adalah agar orang lain mengagumi siapa? Diri. Kalau syiar agar orang lain mengagumi Islam. Lah, silahkan lanjutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sedemikian indah, sedemikian Rahman Rahim, sehingga tiap kali kita salah niat, terkadang kita ini diingatkan dengan cara dikecewakan makhluk. Pada saat sampean sudah bikin quote rong dino ora dadi-dadi. Edit maneh. Wah iki orang diedit lagi, begitu di launch, des itu quote-nya naik, ora ono sing like blas. Kan ya rada lara ati iki quote si pera karuan iki sangi sore Quran lho ya. Pede nih ora karuan kan. Nah, maka terus kemudian kita bisa berkata, oh iya ya Allah. Karena memang setiap amal hanya untuk Engkau dan bukan untuk makhluk. Maka terima kasih bila tidak ada makhluk yang mengapresiasi. Saya ikhlas untuk Engkau. Seret terus tinggal merem. Kadang-kadang malah kemudian Allah yang gerakkan hati orang untuk terinspirasi oleh kita saat kita sudah berbenah tentang keikhlasan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang nata keikhlasan itu persis seperti orang yang menanam pohon jati, Mas. Menanam apa? Pohon jati. Pohon jati itu bila kita tanam lalu kemudian bengkok dibiarkan, cabang dibiarkan, nyabang lagi biarkan. Ini pohon jati pasti bentuknya akan tidak jelas. Ketika bentuk pohon jati tidak jelas ini paling-paling ya dia apakan? Jadi kayu bakar. Tapi pohon jati yang begitu bercabang, pangkas, bercabang, pangkas, bercabang, pangkas ini akan lurus menjulang. Harganya mahal. Demikian pula dengan niat dalam setiap kebaikan. Bercabang mulai ngaji grazia, mayan wonge ayu-ayu. Astagfirullahaladzim. Ini namanya dipangkas. Pangkas, astagfirullahaladzim. Udah. Niat ngaji. Begitu sampai sini, nah toh ayu tenan. Astagfirullahaladzim. Nah, dipangkas lagi. Ada kemudian aku meh nganu ketemu koncoku lawas kok. Astagfirullahaladzim. Aku nganu kok lumayan iki ngaji ini pas hataman biasanya mangan-mangan kok. Astagfirullahaladzim.
Jadi tiap kali itu niat kita dalam setiap kebaikan itu bercabang lalu kita pangkas dengan istighfar, pangkas, maka ini pohon jati akan lurus menjulang, harganya tinggi, mahal dan pasti istimewa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketahuilah ilmu-ilmu tersebut. Ini kata Syekh Zarnuji yang nulis kitab Ta'limul Muta'alim, fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Karena ilmu-ilmu tentang hati itu terjadi dalam setiap keadaan dan dalam setiap ibadah. Nah, maka kalau sampean punya waktu, ini kan sergap ngaji, ikut kajian, berangkat. Kajian Kaligawe berangkat, kajian Sampangan berangkat, Banyumane berangkat. Andai kan hari ini ada 9 ngaji terus. Saking sergepe. Tapi saya pesan satu mas, satu malam atau satu hari kau alokasikan khusus untuk yang bahas masalah ahwalul qalbi, yakni amaliyah hati. Kalau sampean belajar fikih, Quran silahkan, tapi ahwalul qalbi terkait ridho, ikhlas, riya, qanaah, pokoknya apapun perilaku hati ini harus dialokasikan tersendiri. Nama kitabnya biasanya kitab tasawuf, itu fannya bukan nama kitabnya, fan itu bidangnya, atau tazkiyatun nufus, atau ulumul qalbiyah, atau kitab-kitab yang lain. Intinya fannya ada di pembahasan masalah kaitannya dengan amal-amal hati, agar kita tidak tergelincir dari setiap amal soleh yang kita lakukan yang ternyata bukan untuk Allah. Loh kok ngeri banget ya? Amal jelas namanya jihad, amal jelas namanya sedekah besar-besaran, amalnya jelas namanya dakwah, amalnya jelas namanya baca Quran, amalnya jelas namanya qari'ul Quran, membaca Al-Quran, mendakwakan Al-Quran. Kok begitu salah niat, kok sampai separah itu? Yakni sampai menjadi orang yang pertama kali masuk neraka. Itu bukan hanya masuk neraka tok, tapi pertama kali. Kok ngeri banget? Iya mas, karena ini dengarkan baik-baik, karena cederanya hati, ya, pengkhianatan hati itu lebih keji dari pengkhianatan zahir. Saya analogkan gini mas, sampean punya, yes anggap saja sampean menikah lah, anggap saja, kan wong gurung ya anggap lah. Nah, atau andaikan andaikan, ya semoga sih beneran. Ya ini ya, tunggu tanggal mainnya lah ya, alhamdulillah. Ya, nek jadi main. Ya. Nah, ketika sampean menikah terus kemudian punya seorang istri, ya, pengantin baru luar biasa. Terus kemudian melayani dengan sedemikian luar biasa. Pas apa? Bulan apa? Bulan madu gitulah ya. Tapi saat kau tahu bahwa istrimu itu melayanimu bukan untukmu, tapi untuk mantan. Yang mantan itu adalah temanmu. Lebih jelek lagi. Sampean kolu berang. Kolu bahasa Indonesia ini apa ya? Nah, sudi enggak? Enggak sudi. Begitu pas keceplos, dia yang disebut bukan namamu, tapi nama temanmu. Orang misalnya sampean namanya siapa, Mas Soleh gitu. Terus mantannya namanya siapa, misalkan Jono. Mas Jono, aku cinta padamu. Dan itu pas lagi, sebut saja pas lagi honeymoon begitu, di tengah malam. Rasanya kok yang apa? Mandek murah. Berhenti. Keji kan? Keji kan? Kejam kan? Itulah pengkhianatan hati. Lebih kejam. Maka wajar bila ada orang yang sedemikian rupa beramal soleh. Demikian pula saat kita sholat, baca Quran, dakwah dan sebagainya, bukan untuk Allah. Zahirnya saja kayaknya ngadep Allah. Ngapusi siapa? Ngapusi manusia, ngapusi diri sendiri. Bohongi setiap orang yang melihat, kayaknya kita lagi dakwah. Bohongi setiap orang melihat, kayaknya kita lagi syiar. Bohongi setiap orang yang melihat, kayaknya kita lagi sholat, lagi sedekah dan sebagainya. Tapi hati kita, no, bukan untuk Allah. Kayak apa kejinya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Understand? Nah, itu yang dapat saya sampaikan di ngaji Ta'limul Muta'alim. Oleh karena itu, miliki alokasi satu waktu aja
untuk khusus atau kalau tidak ada kajian di mana-mana, miliki satu buku yang terkait masalah keikhlasan. Saya sampai hari ini, Mas, sampai sering rotok, ya Allah. Tapi kebaikan itu tetap harus jalan. Saya baca terkait masalah keikhlasan, terutama dalam masalah dakwah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kayaknya kita ini salah semua. Tapi bukan salah sih, ini justru adalah evaluasi. Jadi penting untuk ngaji seperti ini, penting pula untuk terus ngaji-ngaji ilmu syariat. Kenapa? Kalau tiba-tiba ngaji evaluasi tanpa ngaji motivasi, apanya yang dievaluasi? Kalau ngaji motivasi tanpa pernah dievaluasi, nggak sadar kalau kita salah. Maka ngaji motivasi terkait amal soleh lanjutkan, terus ngaji evaluasi terkait masalah keikhlasan, kemudian riya, sum'ah, takabur dan sebagainya pun itu dilanjutkan. Gitu ya Mas ya. Itu bagian dari kita ngaji ilmul apa kemarin? Hal. Ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Ilmu yang dipakai atau terjadi setiap hari, setiap saat. Itu harus kita ketahui. Nah, kayak ilmu-ilmu yang tidak setiap saat, ya ndak usah. Misalkan sampean belajar tentang ilmu hisab gitu, ya kuwi sono ahli ini. Atau ilmu ru'yah. Ini sampean ru'yatul jodoh lah, orang ru'yatul hilal. Terus kemudian ilmu apa lagi yang tidak ilmu hal? Ilmu kedokteran, ya sampean ora dokter ndadak tiap dino ki riset wis nganggo golek bahan-bahan dari kebun diulek dhewe dan sebagainya. Wah, iki yo ngopo gitu. Itu atau pokoknya ilmu-ilmu yang setiap hari itulah namanya ilmul hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Man ista'ana bi ghairillahi fi talabin. Sesiapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah dalam sebuah permohonan atau dalam sebuah urusan, fa inna nasirahu ajzun wa khidlanu, maka penolongnya itu bernama kelemahan dan kekecewaan. Siapa orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah, maka penolong yang ia mintai tolong itu bernama siapa? Kelemahan dan kekecewaan. Maka saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan siapapun yang berkenan, wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah atau kepada Rabbmu hendaknya kita hanya berharap. Surah apa tadi yang saya baca? Kayak wis tahu krungu gitu. Apa? Al-Baqarah? Yasin? Ndak. Al-Insyirah ki nak ngoto nek daerah ngon sampean paling Alam Nasrah kan. Alhamdulillah. Wa ila rabbika farghab. Nah, dan hanya kepada Rabbmu, yakni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap. Nah, teman-teman semuanya, ini penting banget ya. Sampai Sayyidina Ali itu mengatakan, aku tidak pernah merasakan semua kepahitan, kata beliau Sayyidina Ali, dalam hidup yang paling pahit kecuali kepahitan itu bernama berharap kepada makhluk. Berharap kepada siapa? Makhluk. Maka Mas, yang hari ini lagi deg-degan narget seseorang, oke, yang mau jenengan ajak nikah memang orang, tapi yang diharapkan takdir pernikahan itu terjadi dan lancar adalah siapa? Allah. Tapi ini kan harus izin calon mertua, iya. Calon 1000 kali calon mertua bilang iya, tapi bila Allah tidak mengizinkan maka akan ada 1000 halangan dan rintangan sehingga tidak jadi. Oleh karena itu semua telah sepakat bahwa jodoh di tangan Allah. Kalau jodoh di tangan Allah, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan yang kita harapkan? Kan konyol. Maka bahasa sing paling gampang, setiap orang yang tidak berharap kepada Allah terkait
segala sesuatu termasuk jodoh lah, rezeki lah dan sebagainya, maka ia berarti akan mendapatkan apa-apa yang bukan haknya. Namanya bukan haknya itu gimana toh Mas? Ketoke kaya wis ngawe-awe. Sing kono ngawe-awe gini Mas. Sing kene ngawe-awe melet-melet, ayo. Sing kene WA sret. Begitu sampean wis sudah mulai mendekat dengan seseorang, meh lamaran, dilalah mantan gembruduk. Kenapa Mas? Kan aku sudah lama mengharapkanmu, muyar kan. Sedemikian banyak, misalnya calonnya sampai 16. Wah, kayak mantap. 16. Kayaknya kan yo kabeh, yo iki bahasa Indonesia piye? Semuanya itu yo kabeh. Yo itu apa bahasa Indonesia? Sok-sokan semuanya. Kayaknya hake sampean kabeh. Tapi kan enggak. Lah, Mas, yang namanya nyari itu sulit. Tapi milih jauh lebih sulit. Buktinya ada kok sing ganteng-ganteng ya suge-suge ya wis mapan gitulah. Tapi bagian dapat jodoh itu enggak dapat. Kenapa? Yuk kakean milih. Dan dia sok piye rasane iki? Sing cewek biasanya kadang-kadang bilang begini. Piye yo, koyo aku ki sing seneng kok. Alah gaya. Buktine urung bojo-bojo kok sing seneng apa? Itu tuh bukan anugerah, Mbak. Itu ujian. Pada saat banyak yang seneng sama Mbak, saya sana kayaknya mau, sini kayaknya mau, itu tuh ujian. Terkadang yang muncul adalah kesombongan. Terkadang yang muncul adalah kemudian membanding-bandingkan. Terkadang yang muncul adalah menghinakan yang tidak sebanding. Nek karo kayak ora level. Jeleh, Bro. Kayak nek sing tak blacklist. Enggak level. Mosok aku men kok kaya nggawa supirku. Wah kudu ya. Nah. Lah kuwi di mobil ora ya urung duwe sih alah pret maneh kuwi. Oleh karena itu Mbak rahimakumullah. Kita ini punya interaksi kepada Allah yang sangat kuat. Bahkan interaksi kita hablum minallah kita itu sebenarnya lebih dominan. Karena setiap yang terjadi atau tidak terjadi itu semuanya tergantung Allah. Maka bolehlah berharap kepada makhluk itu didohir saja. Sekalinya terlalu kenceng cara kau berharap kepada seorang makhluk. Si pria mengharapkan si wanita itu menjadi istrinya. Si wanita mengharapkan si pria menjadi suaminya. Seolah-olah itu pernikahan tinggal satu jengkal lagi. Ana urid anta turid. Wallahu yaf'alu bima yurid. Kau punya mau, aku punya mau. Tapi kemauan Allah lah yang terjadi. Begitu Allah menterjadikan pisah, loro kowe Mas. Najan lanang butuh tisu kowe Mas. Ora usah gaya-gaya. Masya Allah. Oleh karena itu bolehlah berharap tentang seseorang, tapi didohir saja. Sementara di dalam hati yang paling dalam di sana benar-benar tersebutkan hanya Allah yang menentukan. Adapun dengan makhluk, aku berusaha untuk menjadi pahala dan terus menghindari dosa. Itu saya ulangi Mas, kata sama dorong konsentrasi. Di dalam hati yang paling dalam di sana, kepada Allah kita berharap akan terjadinya kebaikan demi kebaikan di hari esok. Adapun kepada makhluk, tugasnya cuman bagaimana menjadi pahala dan bagaimana tidak menjadi dosa. Itu tak wis. Tidak ada strategi yang lebih jos, yang lebih baik mengurusi apapun, mensukseskan apapun, kecuali strategi itu bernama mengharapkan mendapatkan pertolongan Allah. Ini caranya. Nek pengen nembak cakai tau gampang. Kayak buah, bar kayak buah kayak kembang, bar kayak kembang kayak banyu. Wis mati apa piye kayak kembang kayak banyu. Bukan itu. Tidak ada strategi apapun, kecuali strategi itu bernama minta tolong pada Allah. Dalam setiap urusan, kesuksesan urusan apa, hatta itu bisnis. Sampean kan sering toh ngelihat seorang teman yang pandai bisnis tapi ora suge-suge. Nek ngomong bisnis, ahli banget. Apalagi kalau sudah bilang marketing, setinggi langit. Koyo iso dodolan barang langit itu iso. Apapun itu bisa dijual. Kita tinggal walah peran. Lah kuwi ya urung duwe apa-apa.
maka Mas, orang diberikan kecukupan atau orang tidak diberikan kecukupan, orang diberikan kekayaan atau apapun itu adalah benar-benar kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian banyak orang yang berpose sebagai orang yang kaya, atau sebagian banyak ada orang yang kayaknya biasa saja tapi dia serba berkecukupan. Maka penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau kita berikhtiar, misalkan berdagang, jual beli dan sebagainya. Padahal yang namanya ke pasar itu ketemunya adalah dengan manusia. Maka al-insanu, ini sudah pernah saya sampaikan, al-insanu kismani. Manusia itu terbagi menjadi dua. Menjadi berapa? Menjadi berapa? Dua. Zahiriyun wa batiniyun. Manusia secara zahir dan manusia secara batin. Ini dipahami benar-benar paham, Mas. Zahiriyun yukhalitu bil khalq. Manusia, diri kita secara zahir memang berinteraksi dengan manusia. Jual, ketemunya sama pembeli. Calon menantu, ketemunya sama calon mertua. Calon staf, ketemunya sama calon bos. Terus kemudian kalau kita di jalan, ketemunya juga sama para penghuni jalan raya. Itu zahir kita. Wal batin, sedangkan batin manusia yukhalitu bil khaliq. Dia berinteraksi dengan Allah. Maka pas mangkat, Mas, mangkat dagang atau berangkat ke pasar atau berangkat ke kerja, berangkat ke kantor dan sebagainya, pahami benar-benar paham. Saya datang ke kantor adalah zahir. Sementara hati saya benar-benar tata mengharapkan rezeki hanya dari Allah. Kalau sudah seperti itu, Mas, begitu sampai toko, begitu sampai pasar, lalu kemudian ada orang yang sudah nawar-nawar gitu. Isu ditawar, siang ditawar lagi, siang lagi ditawar. Ada yang nawar rame, lama banget. Ini harganya berapa? Terakhir Mas, cancel ya Mas. Kalau seperti itu, kok tidak ditata niatnya dari depan, bahwa yang ngasih rezeki Allah, mesti jengkel. Takon tok. Tahu. Terus kemudian sampai terus update status. Kalau ndak mau beli ndak usah nawar. Nah, kalau sudah seperti itu gampang banget sakit hati. Tapi betapa indahnya hati ini. Bila kita paham segala sesuatu terjadi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadikan. Diri kita mendapatkan rezeki adalah memang kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kemudian orang berkata, Mas cancel ya Mas, sama dengan santai, enggak apa-apa. Terus kemudian teman bilang, lo kok enggak apa-apa tuh? Iya, lebih gimana? Kan belum rezekinya. Yang ngatur rezeki siapa? Allah. Boleh jadi nanti begitu sampai rumah malah untuk sarung tangan. Ya kan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa ngasih rezeki lewat jalan dari mana saja, lewat siapa saja, betapa besar, seberapa besarnya, kemudian min haitsu batas. Ini dipahami Mas. Jadi ada Mas, Mbak, tak kandani iki penting banget. Ono wong sing dulu itu pas deket itu dengan siapa begitu. Pas zaman SMA deketnya sama siapa. Pas zaman kuliah itu kaya kurang sidik. Kalau siapa? Begitu nikah Mas, entuk tonggo. Cemulek ngono 5 meter. Masya Allah. Gitu. Ada lagi yang nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Asal tidak jadi dosa loh ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Kenapa sakit hati jelas? Suruh siapa mengharap kepada makhluk? Kenapa sakit hati jelas? Siapa suruh cinta kepada orang yang belum kau miliki? Siapa suruh? Belum diakati sudah dicintai. Itu kan ngelancangi. Oleh karena itu, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaknya kita semuanya bertawakal. Ya, in kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Masya Allah. Ini saya sedang menasihati diri saya sendiri Mas.
Kadang-kadang saya sendiri berharap kepada murid yang saya ajari gitu. Orang pinter-pinter, ngajari nahwu misalnya, atau ngajari Quran saya sudah bilang, fa, pa, ya Allah, fa, pa, ya Allah, ada yang seperti, ada lagi sing model ngaji Quran sing angele pol, ngalamin ya. Terus saya teringat pesannya Mbah Maimun Zubair itu, kalau ngajari murid itu jangan berharap si murid tadi menjadi pintar. Sebab kalau terlalu berharap murid tersebut menjadi pintar, lo kok tidak pintar-pintar, bawaannya jengkel. Betul atau tidak? Terus ngaji. Tapi niatkanlah untuk ibadah. Sembari didoakan, itu anak semoga diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya hanya mengharap kepada Allah. Yes. Imam Syafi'i itu pernah berkata demikian, Mas. Kalau tadi Sayyidina Ali, ketika kamu berlebihan berharap kepada seseorang, kata Imam Syafi'i, maka Allah akan timpakan kepadamu pedihnya harapan-harapan yang kosong, Mas. Allah tidak suka bila ada orang yang berharap pada selain Allah, selainnya. Allah menghalangi cita-cita orang tersebut supaya orang tersebut kembali hanya kepada Allah. Jadi kesulitan demi kesulitan kita mulai pahami ternyata kita salah niat. Misal proses menuju pernikahan atau proses menuju bangun rumah atau proses menuju bisnis dan sebagainya, proses rekrutmen karyawan, proses mulangi anak, proses mulangi murid dan sebagainya. Tiap kali kita ada kejengkelan kan akhirnya akan nyebut, ya Allah, nonton itu wasengel kan. Lah itu sebenarnya bukan masalah sulitnya murid, bukan masalah salahnya calon sampean, Mas. Bukan masalahnya kenapa calon pembeli itu tidak jadi beli, bukan. Bukan masalah tentang siapapun. Itu permasalahannya karena hati kita mengharap makhluk. Lalu kemudian dipersulit, setelah dipersulit itulah cara Allah agar kita menyebut asmanya. Dengan mengatakan, ya Allah, gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Understand? Cetha? Cetha wela-wela ya? Ngurus TPQ, ngurus majelis ilmu, ngurus masjid, ngurus lembaga dakwah, ngurus lembaga sosial dan sebagainya, Mas. Di mana-mana sampean sudah tahu pasti ada dua panitia. Panitia pelaksana sama panitia apa? Pemaidu. Dan lebih banyak panitia pemaidu. Lalu kau sudah melaksanakan dengan sedemikian baik juga masih di itu. Habis itu kau akan mengatakan, ya Allah, itu penting. Itu bukan salahnya orang maidu. Itu memang salah kita yang kadang salah niat. Dan tidak usah update status pula seperti kemarin. Gusti Allah mboten sare. Biasanya wong mumet nek ngono kuwi. Biasa wae. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ya. Itu kata Sayyidina Ali. Jadi akan secara natural versi kita. Kalau versi Allah adalah Rahman Rahim. Tiap kali kita mengharapkan sesuatu atau seseorang yang kita harapkan adalah makhluk manusia, baik barang, uang. Misalkan orang sakit berarti yang diharap apa? Obat kan? Orang sakit yang diharap apa? Berarti dokter kan? Kemudian kita terlalu berharap, maka kita akan kecewa demi kecewa. Bukan salah mereka, bukan pula salah obatnya, bukan salah siapa-siapa. Salah kita tidak mengharap kepada Allah. Setelah sekian lama tidak sembuh, kan akhirnya bilang apa? Ya Allah, memang hanya Engkau yang mampu menyembuhkan, ya Allah. Iki cara malaikat iso guyon ngomong kong ini dari kemarin kemana? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillah. Paham ya? Jadi mending diatur dari awal. Manusia terbagi menjadi berapa? Dua. Zahir dan batin. Zahir ketemu siapa? Makhluk. Tapi hati kita ketemu siapa?
Mengharap kepada siapa? Dalam setiap urusan. Ini mas-mas yang sudah punya anak, punya istri gitu ya, mengharap pada saat nasihati anak, nasihati istri, nang ati yo karo ndongake lah. Karena sing bisa ngerubah Gusti Allah. Jadi enggak usah pakai marah. Umpamanya pakai marah ya marahnya zahir saja lah, zahir saja. Sementara hati nek bisa saling mendoakan. Kadang-kadang kita kalau sudah marah itu terlalu khusyuk. Ada penjiwaan. Sekadung nesu ki tekan hati, tekan sumsum nesu kabeh. Padahal itu ndak efektif. Ndak efektif. Ya. Maka monggo kalau itu memang acting sampean ngandani anak karo marah silahkan. Wajahnya wajah rotok serem tapi hati ya Allah dadi anak sing soleh, ya Allah dadi anak sing soleh. Itu lebih keren. Cuman kata ora percaya sampean nek ngono kuwi biasane kadung nesu bre. Wis lahir batin. Oleh karena itu ini ada latihan-latihan lah ya, bahwa zahir kita seperti apa, hati kita seperti apa, itu butuh skill, butuh dilatih. Butuh dilatih. Demikian semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini lama kita tidak baca terkait hati arba'in fadhaili shadaqah ya. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayu shadaqah. Ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah. Ayu shadaqah a'jabu ilaika. Ya Rasul, sedekah yang bagaimana? Yang paling mengagumkan engkau? Nah, Rasulullah menjawab, alma, sedekah air. Sedekah apa? Air. Ya Rasulullah, dalam riwayat yang lain, Sa'id bin Musayyab bertanya pada Rasulullah SAW dari Sa'ad bin Ubadah. Beliau bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi matat. Afa atasaddaqu min anha? Qala na'am. Apakah aku boleh bersedekah atas nama ibuku yang meninggal itu? Boleh. Qala na'am. Boleh. Qultu fa ayyu sadaqah afdal? Kemudian aku berkata lagi, apa sedekah yang paling utama yang ku atasnamakan ibuku yang telah meninggal itu? Qala saqiyul ma. Saqiyul ma, memberi air minum atau mengalirkan air. Ini terserah yang ngartikan. Memberikan air minum atau mengalirkan apa? Air. Lah ini Mas, saya mau ngajak sampean. Tempat di mana dulu saya mondok. Di sana Wonosobo. Tempat saya dulu SMP mondok ya, MTS mondok. Itu pesantren, dulalah karena kebutuhan airnya itu sangat banyak, santrinya bertambah. Kalau pakai sumur itu tidak jadi malah di Wonosobo. Justru pakainya belik. Belik apa tuh bahasa Indonesia? Belik, tahu belik? Apa? Mata air. Mata air. Jadi ngambil dari yang posisi atas. Tapi biasanya sudah buat rebutan. Ini sudah milik siapa, ini sudah milik siapa. Akhirnya pondok membeli tok. Tok itu bahasa Indonesia apa? Sumber air. Nah, jangan bisa bayangkan apabila sumber air itu kemudian dibuat wudu, dibuat mandi, dibuat bersih-bersih, dibuat minum. Kan tok yang di gunung-gunung itu memang benar-benar siap minum itu. Dibuat nyuci, dibuat minum untuk para santri. Ini bukan pesantren kita, bukan, tapi pesantren yang ada dulu pernah saya di sana. Saya ngajak sama sampean. Saya sendiri sedekah, panjenengan ayo silahkan. Ini kita langsung bareng-bareng praktek. Bukan untuk saya, bukan untuk pesantren pondok doaku, tapi untuk yang sana. Karena kita juga harus memberi ke sana kemari. Setuju kan? Dan silahkan. Saya tapi mau kisah-kisah dulu. Abdullah bin Mubarak itu pernah ditanya terkait orang yang punya penyakit di wajahnya tidak sembuh-sembuh. Tidak sembuh sampai waktu lama. Tidak sembuh. Abdullah bin Mubarak. Lalu kemudian beliau mimpi ketemu Rasulullah SAW, maka jawabannya pun sama. Bersedekahlah air. Maka kemudian orang tersebut membuat di depan rumahnya
seperti sumur atau pokoknya tempat untuk mengalir air, dan kemudian setiap orang yang lewat di sana dipersilahkan menggunakan air tersebut, dan dalam tidak waktu yang lama Allah memberikan kesembuhan. Di dalam Fadailus Shadaqah, dalam Fadailus Shadaqah yang biasa dibaca oleh teman-teman kita yang di Jamaah Tabligh itu ada satu kisah yang luar biasa, di mana ada dalam sebuah majelis seperti ini orang yang kakinya itu lumpuh, ya, kakinya lumpuh. Ketika kakinya lumpuh, kemudian minta doa kepada syekh yang mengajar. Kemudian syekh yang mengajar itu berdoa. Lalu 1 pekan kemudian, karena ngajinya mungkin pekanan, 1 pekan kemudian ada seorang wanita yang datang ke depannya syekh tadi itu, ya syekh, pekan yang lalu ada orang meminta doa kakinya itu diberikan apa? Kesembuhan dari lumpuhnya yang telah sekian lama. Dan kala itu, sejak malam itu aku mimpi bertemu Rasulullah SAW, bahwa yang bisa menyembuhkan bukan siapa-siapa kecuali Allah dengan kasih sayangnya. Orang tersebut disuruh memberikan kasih sayang kepada sesamanya dengan cara memberi sumur atau mata air. Dan masih banyak sedemikian rupa. Sampai Rasulullah SAW tadi sudah saya bahasakan, fa'ayyus shadaqah afdal. Sedekah apa yang paling utama? Qala saqiyul ma, mengalirkan apa? Air. Satu lagi, di dalam kitab Kashful Ghummah, ya, Syed Muhammad Al-Maliki, beliau menuliskan satu hadis dari Rasulullah SAW tentang orang yang pernah memberikan air wudhu kepada seorang sesama muslim. Lalu kemudian di dalam hadis tersebut digambarkan ketika kiamat sudah terjadi, karena Rasulullah kan bisa menerangkan seperti itu. Ketika kiamat sudah terjadi, maka orang yang pernah diberi air wudhu itu berkata, "Mas, sampean kenal aku enggak?" "Siapa engkau?" "Saya adalah orang yang dulu di dunia pernah engkau berikan air wudhu." Saya sudah lupa." "Iya, sudah lupa. Tapi aku adalah, ketahuilah bahwa aku adalah ahli surga. Dan ayo ikut aku." Sampai luar biasa seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka ini spesial, malam ini spesial. Malam ini spesial, kita niatkan sedekah ke sebuah pesantren yang ada di Wonosobo sana, ya. Yang ada di Wonosobo. Nanti hasilnya dapat berapa diumumkan, bisa diumumkan langsung hasilnya berapa, atau diumumkan besok langsung kemudian kita transfer ke sana khusus untuk pembelian air. Kalau ada kurang-kurangnya insya Allah kami yang nambahi, saya yang nambahi. Itu tuh pembelian itu sekitar 40 juta, Mas, 40 juta. Jadi dengan sepunyanya, walaupun mungkin enggak usah besar-besar, paling-paling 10-an lah, no. Terus 10 rupiah ya enggak ada. Enggak semampu panjenengan. Yang penting ikhlas, besar enggak apa-apa. Yang penting maksimal, maksud saya. Setiap kita memiliki kemampuan masing-masing, tapi benar-benar diniatkan sampai ada ruhnya. Saya harap sedekah ini jangan kosong. Nanti kita langsung transfer ke Wonosobo, nanti kita laporkan, seret dapat berapa, nanti tak tambahi. Insya Allah tak tambahi. Insya Allah kemudian itu untuk pengairan yang ada di pondok tersebut, buat wudu, buat minum dan sebagainya. Semoga kita semuanya mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Amin Allahumma amin. Jangan sampai alokasi uang yang kita ada itu hanya untuk urusan dunia toh. Sebab kita mencita-citakan kalau beli kapling, beli rumah itu kan sampai ratusan juta. Pertanyaannya, pernahkah kita untuk dengan jumlah yang sama membeli tempat kita ketika di surga? Kan perbandingannya jauh. Makanya rotok mirip-mirip lah, dimaksimalkan. Saya rasa cukup, silahkan bisa dikoordinir, nanti kita berikan ke sana. Bukan untuk kita, bukan untuk pondok kita, bukan apalagi untuk saya, naudzubillah, itu benar-benar kita langsung berikan ke Wonosobo sana. Nama pondoknya itu namanya ketok kok nek disebutkan koyo nyebut merek ora pas ya. Yang penting ada dan nanti kita serahkan ke sana. Demikian, ini yang mau pada online pun, yang pada online silahkan nanti jenengan transfer ke admin, terus dikasih buat sedekah air mata toh apa?
mata air kualik tok isine buat sedekah mata air. Nanti kita laporkan dapat berapa, kita kasihkan ke pondok tersebut. Al-Fatihah.